dalam program Nata Desa. Mewarnai desa semakin bermakna. Tema kita hari ini adalah pemberdayaan masyarakat desa. Ibu Bupati Kabupaten Lampung Timur yaitu Nyonya Yusbaria Gawang Raharjo selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Timur dan Ibu Restu Nur Fitri Ning selaku pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Purbalingga. Peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Menurut Bu, peran perempuan dalam pembangunan ini sangat penting sekali ya, karena di Indonesia ini 49% adalah wanita dan juga termasuk salah satu untuk betul-betul pembangunan. Jadi perempuan termasuk juga salah satu komponen untuk pembangunan di Indonesia. Dan sangat diharapkan sekali peran perempuan ini bisa membantu dalam mewujudkan perekonomian di Indonesia. Fungsi perempuan ini sendiri selain dia sebagai seorang ibu, sebagai ibu rumah tangga, dia harus benar-benar bisa menjadi manajer di keluarganya, terutama dalam memanage dirinya, memanage anak-anaknya dan juga keluarga. Sebagai generasi keluarga kenapa? Pembangunan ini kita dimulai dari yang terkecil, yaitu adalah keluarga. Nah, di sini peran ibu sangatlah penting sekali, apalagi di sini benar memang sekarang perlu seorang perempuan yang harus benar cerdas. Cerdas ini tidak hanya dia bisa memberikan keturunan atau bisa mengurus suami atau dan anak, tapi benar-benar bisa memberikan di situ dalam menopang ekonomi keluarga, juga dia bisa membantu untuk pertumbuhan ekonomi keluarga dan juga bisa mengajak anak-anaknya untuk bisa menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, berkualitas dan itu berakhlak mulia. Ada nggak Bu strategi khusus untuk pemberdayaan masyarakat ini? Khusus dalam pemberdayaan itu menunjukkan jiwa bermandirian dan berkreativitas ya. Tentu di sini menuntut untuk perempuannya untuk benar-benar bisa aktif ya. Di sini kan perempuan tidak semuanya dia menguasai, misalnya Mbak, kalau kita ini tadi saya melihat KWT pertanian kan nggak semua masyarakat senang dengan pertanian ya. Mungkin ada yang suka dengan keterampilan, atau mungkin dia suka dengan berdagang, atau mungkin dia suka dengan kesenian. Nah, itu kan tentu tinggal kami membentuk suatu kelompok di sini kan benar kita buat kelompok. Wanita tani ini berarti memang yang ibu-ibu yang suka hobi bertanian. Yang suka keterampilan, suka ini kita sendiri tentu tidak akan bisa maksimal. Tapi dengan adanya kegotong royongan di situ kan kita ada kebersamaan. Jadi saling mengisi. Yang kurang bisa ada yang tambahan di situ. Jadi yang lebih bisa lebih memberikan pada yang kurang di situ. Terus mendapat kembali fungsinya mekanisme kontrol sosial ya. Jadi di lingkungan misalnya ada musyawarah. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di bawah tentu itu perlu adanya musyawarah. Karena kita tidak akan tahu gitu kan permasalahannya. Jadi kalau dengan adanya musyawarah rembuk desa, insya Allah permasalahan yang ada di desa ini semua bisa teratasi. Kader sendiri selain ibu rumah tangga tentu saja ada kader pemberdayaan masyarakat desa yang di dalamnya salah satunya ada kader kesehatan, tentu saja mempunyai peran yang besar kaitan dengan mensosialisasikan pencegahan maupun penanganan COVID-19. Karena memang kader kesehatan dikhususkan memang untuk tupoksinya melakukan sosialisasi kaitan dengan kesehatan, khususnya pada saat pandemi tentu saja pencegahan maupun penanganan COVID-19. Mungkin itu Bu Umi. Bertanya ke Ibu Yusbaria, apa sih parameter untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat ini? Untuk mengukur kita bisa lihat dari kemampuan dari ekonominya, kemampuan dari manfaat kesejahteraannya, dan juga kemampuan dalam politisnya ya. Jadi benar-benar di sini benar-benar harus menciptakan perempuan-perempuan ya yang cerdas. Cerdas ini jadi tidak pasif ya, maksudnya harus aktif. Aktif di sini tidak hanya memberi aja, karena dia bisa membuktikan dirinya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih Bu. Tadi ke Bu Restu nih, apa aja kendalanya Bu? Terima kasih Bu Umi. Mungkin yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai tenaga pendamping, khususnya pendamping pemberdayaan.
Mungkin yang saya bisa simpulkan kaitan dengan kendalanya itu yang pertama adanya perubahan pola hidup yang ada di masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi maupun segi-segi perubahan pola di masyarakat. Perempuan sudah mulai berkarir, kemudian sudah ada aktivitas-aktivitas sosial yang lainnya, maka dari itu mungkin sedikit ada pergeseran nilai sosialnya sendiri. Jadi sudah tidak terlalu memperhatikan kegiatan-kegiatan yang ada di desa seperti itu. Jadi kaitan kendala pada saat musyawarah desa memang rata-rata sudah diundang namun tidak hadir. Bisa jadi seperti. Kemudian yang kedua, kurangnya dorongan dari pemerintah desa. Jadi pemerintah desa pada saat melakukan musyawarah desa cenderung hanya mengundang tokoh-tokoh, kemudian perangkat desa dan unsur-unsur masyarakat yang memang terdiri dari kaum pria. Jadi sedikit sekali mengundang yang dari perempuan, walaupun sebenarnya mungkin ketika diundang bisa jadi yang bersangkutan hadir. Memang untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan tentu saja tidak serta-merta sekejap kita langsung ada hasilnya. Jadi ada tahapan, ada proses yang memang harus dilakukan oleh, khususnya pada saat ini mungkin karena kita berada di desa, merupakan peran pemerintah desa. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kaitan dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran terhadap kaum perempuan untuk dapat berdaya, berpartisipasi dalam pembangunan desa, bisa melalui media sosial, kemudian bisa melalui sosialisasi maupun penyuluhan. Itu pertama pembelajaran. Kemudian setelah melakukan pembelajaran tentu saja kita juga perlu mendorong dilakukannya pelatihan. Kemudian yang terakhir tahapannya adalah pengorganisasian. Tadi Bu Bupati sudah berkunjung ke kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani adalah salah satu bentuk pengorganisasian pemberdayaan masyarakat. Artinya setelah diajari, kemudian kita latih, kalau dibiarkan tidak akan berdaya. Makanya harus dilakukan pengorganisasian, salah satunya tadi yang sudah dikunjungi melalui KWT. Ini ada PKK. PKK adalah sudah organisasi pemerintahan dalam ikut peran serta dalam pembangunan. Dan insya Allah kalau peran PKK ini semua dilibatkan, insya Allah itu dari sampai dari tingkat PKK RT sampai ke PKK desa. Dan PKK sendiri kan kita ada 4 kelompok Pokja. Pokja 1 itu ada bagian pengajian, penyuluhan tentang masyarakat akan sadar hukum, masyarakat akan tentang akte kelahiran, maksudnya tentang apa. Terus di situ juga ada pembinaan kepada keluarga lansia dan juga di situ ada bidang keluarga remaja. Di Pokja 2 kita misalnya untuk meningkatkan ekonomi kita ada UP2K, usaha peningkatan pendapatan keluarga, ini untuk mengangkat masyarakat yang memiliki UMKM atau memiliki usaha-usaha ekonomi untuk bisa kita bantu agar dia kalau kurang ilmu bisa kita kasih pelatihan, kalau memang dia sudah berkembang akan kita bantu untuk pengembangannya untuk berproduksi bisa lebih banyak lagi, tentu kita dengan mempromosikan keluar ya. Pendampingan terus di situ juga ada PAUD di Pokja 2. PAUD ini juga sangatlah penting sekali karena apa? Usia dini adalah usia keemasan yang benar-benar harus kita perhatikan. Apalagi di Lampung Timur stunting masih tinggi, masih ada 15 desa yang masih terkena stunting dan ini adalah PR buat kita. Nah ini kader PKK harus menjemput bola di bawah, jangan hanya nunggu ada kabar. Jadi benar-benar dengan penyuluhan keluarga di BKB keluarga yang memiliki balita, insya Allah dengan kita tetap tekun ke bawah memberikan penyuluhan ke masyarakat, insya Allah stunting ini tidak ada lagi. Tentu perlu juga ada ide-ide yang kreatif agar bagaimana stunting ini bisa hilang lah, kalau bisa jangan masih sekarang ini masih ada stunting yang di desa ya. Jadi Pokja 3 itu tadi pemanfaatan pekarangan. Di situ ada warung hidup dan juga ada toga, tanaman obat-obatan. Ini tugasnya kader Pokja 3 untuk memberikan penyuluhan ke bawah tentang cara meningkatkan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan pekarangan yang ada. Itu tidak hanya dikonsumsi sendiri tapi bisa dijual keluar ya. Tadi tanaman toga itu tadi juga bisa untuk imun, apalagi kondisi pandemi seperti ini ya. Nah ini tentu tidak hanya cukup itu, perlu di situ bagaimana cara pengolahan sampah organik dan sampah non organik. Dan ini juga perlu ada di situ cara kontrol bank sampah, jadi
milah sampah-sampah yang plastik bisa kita pisah, dan sampah-sampah yang organik tadi bisa kita kelola menjadi pupuk. Itu juga tugas di Pokja 3. Di Pokja 4 kita tuh ada kesehatan, yaitu Posyandu. Nah, ini untuk mengecek kesehatan balita-balita kita yang dari 0 sampai anak usia PAUD. Benar-benar memang harus kita jaga dia nanti bisa maksimal dalam belajar. Tentu dari gizinya juga itu kan ada penyuluhan di situ ya. Terus untuk kesehatan ibunya itu adalah IPA. Itu untuk mendeteksi dini agar kita para ibu itu tidak terkena kanker atau penyakit-penyakit yang sekarang ini masih banyak di Indonesia ya, termasuk kanker rahim, kanker payudara, ya, atau serviks gitu kan, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat ini betul-betul harus aktif ya Bu, ya, tetap harus aktif dalam keluarga maupun bermasyarakat. Terakhir nih Bu, buat Bu Yusbaria, apa saran yang bisa disampaikan untuk berkelanjutannya kader-kader yang ada di desa ini? Yang jelas Ibu Kepala Desa sebagai pemangku kebijakan dalam kegiatan organisasi terutamanya wanita harus benar-benar memaksimalkan kader. Jadi kader di sini benar dari kader yang aktif, kader-kader yang mumpuni, kader-kader yang memang berkualitas, yang nanti bisa diterjunkan ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan pengarahan kepada masyarakat agar bisa sampai menyentuh ke tingkat RT syukur ke kelompok-kelompok keluarga itu sendiri. Harus yang dikatakan tadi jemput bola ya Bu ya, biar kita sebagai PKK yang ada di desa tuh PKK-nya sendiri nggak pasif. Kaitan dengan kader desa yang berkelanjutan, tentu saja itu Bu yang seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa perlunya pembinaan salah satunya adalah dengan media pelatihan. Yang jelas gini, kan sekarang ini masyarakat sadar akan PKK masih sangat kurang. Kalau aja mau diundang untuk PKK pasti pada nggak mau. Tetapi kalau pengajian mereka sudah ada rutinitas seminggu sekali. Nah itu kita sebagai kader PKK di Pokja 1 kan memang membidangi pengajian. Tetapi jangan di situ menonton pengajian yang hanya mengumpulkan masyarakat yasinan atau hotmil atau apa. Tapi ada waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk memberikan penyuluhan. Sedikit waktu tapi nanti kena ke ibu-ibunya. Kita kali ini dengan Bu Restu, dengan Ibu Yusbaria adalah pembangunan saat ini tidak monoton bertujuan kepada atau bertumpu pada pria saja. Nah, tapi juga bertumpu kepada wanita. Oleh karena itu wanita harus dituntut kreatif, inovatif, terampil, serta selalu ikut berpartisipasi dalam segala aspek ya Bu ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berlanjut di lain waktu ya Bu ya. Demikian perbincangan kita kali ini bersama Ibu Bupati Kabupaten Lampung Timur, yaitu Nyonya Yusbaria Dawang Raharjo dan Ibu Restu Nur Fitri Hening. Saya selaku moderator kali ini mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.